Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mardiana, NIM 19063018 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Pendidikan Multikultural, yaitu tentang hakikat kebudayaan. Adapun pokok-pokok materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah 1. Pengertian kebudayaan, 2. Perbedaan antara budaya dan non-budaya, 3. Unsur-unsur kebudayaan, 4. Macam-macam wujud kebudayaan, 5. Perbedaan lingkungan fisik, metafisik, dan sosial, 6. Pranata kebudayaan. Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan? Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Selanjutnya, perbedaan budaya dan non-budaya. Budaya mencakup sesuatu yang keberadaannya sudah mendapat sentuhan tangan manusia, misalnya seperti bonsai, bangunan, aturan makan, dan lain-lain. Jadi batu dan kayu dapat dipandang sebagai non-budaya bila tidak mendapat campur tangan manusia. Sedangkan non-budaya mencakup benda-benda yang keberadaannya sudah ada dengan sendirinya atau ciptaan Tuhan yang tidak atau belum mendapatkan sentuhan aktivitas manusia. Benda-benda alam seperti batu, pohon, gunung, tanah, dan planet. Berikutnya adalah unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama adalah sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. 5. Kesenian. 6. Sistem mata pencaharian hidup. 7. Sistem teknologi dan peralatan. Adapun yang berikutnya adalah wujud kebudayaan. Yang pertama adalah ideas. Wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, dan peraturan. Budaya ideal mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arahan kepada tindakan, kelakuan, dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Yang kedua adalah activities. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini dapat diobservasikan melalui bentuk perilaku dan bahasa pada saat mereka berinteraksi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang ketiga adalah artifact. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud budaya ini hampir seluruhnya merupakan hasil fisik, aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Sifat paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto yang berwujud besar atau kecil. Berikutnya adalah perbedaan lingkungan fisik, metafisik, dan sosial. 1. Lingkungan fisik merupakan lingkungan geografis atau habitat fisik di mana lingkungan ini memberi berbagai keunikan alamiah sebagai tempat kompleks-kompleks sosial beradaptasi. Yang kedua, lingkungan metafisik merupakan lingkungan supernatural terkait kebutuhan dan makna pengembangan keyakinan bahwa hidup ditentukan oleh sesuatu yang lebih tinggi yang adanya di luar umat manusia, yaitu Tuhan atau hal-hal supernatural lainnya. Lingkungan ini sangat mempengaruhi hidup, asalnya terletak pada apa yang difikirkan terhadap dorongan manusia yang mendasar. Yang ketiga, lingkungan sosial
merupakan lingkungan yang terdiri dari kelompok sosial sebagai suatu keseluruhan dan memiliki kelompok lain sebagai tetangga, sehingga membentuk lingkungan di mana mereka yang berinteraksi. Sebagian besar tersusun dari semua kebiasaan dan aturan yang memungkinkan semua skala interaksi yang berbeda ini dilakukan. Yang terakhir adalah pranata kebudayaan. Dalam pranata kebudayaan ini terdapat 7 macam, diantaranya adalah 1. Pranata yang bertujuan memahami kebutuhan hidup kekerabatan, misalnya perkawinan, pengasuhan anak. 2. Pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusikan harta benda. Contohnya, pertanian, industri, koperasi, dan pasar. 3. Pranata yang bertujuan memahami kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Contohnya seperti pengasuhan anak, pendidikan dasar, menengah dan atas, pendidikan tinggi, dan pendidikan keagamaan. 4. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia dan menyelami alam semesta. Contohnya, penjelajah di luar angkasa dan satelit. 5. Pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan menyatakan keindahan dan rekreasi. Contohnya seperti batik, seni suara, gerakan, drama, dan olahraga. 6. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan, contoh seperti masjid, doa, kenduri, upacara keagamaan, dan pantangan. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah pranata yang bertujuan memahami kebutuhan jasmani manusia, contoh seperti perawatan kecantikan dan kesehatan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.